Bulan Juni 2002, seorang gadis remaja bernama Elizabeth Smart diculik di kamarnya sendiri oleh seorang laki-laki bernama Brian David Mitchell. Malangnya, dalam penculikan itu, Elizabeth kerap diperkosa oleh Brian yang mengaku sebagai utusan Tuhan, serta semua yang ia lakukan adalah perintah langsung dari Tuhan. Ngedengarnya aja udah miris ya. Kisah memilukan dari Elizabeth inilah yang kemudian diangkat dalam sebuah film berjudul I Am Elizabeth Smart. Dalam film ini, Elizabeth bertindak sebagai narator di mana ia menceritakan sendiri kejadian yang dialaminya selama dalam penculikan. Oke, tanpa banyak-banyak spoiler di awal lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah I Am Elizabeth Smart. I am Elizabeth Smart. Malam itu, tepatnya tanggal 5 Juni 2002, Elizabeth terbangun karena ada seorang pria yang menaruh pisau di lehernya. Itulah si Brian. Brian mengancam akan menghabisi Elizabeth dan seluruh anggota keluarganya kalau ia berani berteriak. Tentu saja Elizabeth sangat ketakutan dan bingung. Ia tak punya pilihan selain menurut saja saat Brian menggiringnya keluar dari rumah. Saat di luar, Elizabeth mencoba berteriak saat mobil polisi lewat. Namun dengan sigap, Brian membekapnya dan kembali mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Elizabeth jika ia berani macam-macam. Elizabeth kemudian dibawa berjalan menyusuri hutan. Sepanjang jalan, Elizabeth memohon agar diizinkan pulang. Namun Brian terus membawanya hingga mereka sampai di sebuah tenda. Di sana sudah ada seorang wanita yang menunggu. Wanita itu adalah Wanda yang merupakan istri dari Brian. Wanda kemudian memaksa Elizabeth untuk mengganti bajunya dengan sebuah jubah putih yang sudah ia siapkan. Rasa takut dan bingung bercampur aduk di pikiran Elizabeth. Apalagi Wanda mengatakan kalau malam itu Elizabeth akan dinikahkan dengan Brian. Sambil terus menangis, Elizabeth memohon untuk pulang. Saat sudah selesai berganti kostum, Wanda kemudian keluar. Tak berapa lama Brian masuk ke dalam tenda. Sambil menurunkan celananya, Brian kemudian berkata kalau Elizabeth telah disegel di dunia dan di akhirat ini untuk dirinya. Mereka sudah ditakdirkan untuk menikah malam ini. Melihat mas-mas gondrong itu membuka celananya, Elizabeth tentu saja sangat ketakutan dan berteriak. Namun Brian kembali mengancam akan membunuhnya. Elizabeth terus memohon sambil menangis. Namun apa daya, malam itu Brian telah merenggut kesuciannya. Sementara di luar, si Wanda sedang komat-kamit seakan-akan seperti orang yang lagi berdoa. Keesokan paginya, Elizabeth terbangun dengan sebuah tali kawat yang mengikat kakinya. Ia kemudian mencoba membuka kuncinya menggunakan peniti yang sebelumnya ada di bajunya. Namun sayang, gembok itu tak dapat terbuka. Elizabeth kemudian berjalan keluar. Di luar, Brian dan Wanda sedang berdoa sambil berkata kalau Elizabeth beruntung karena Brian yang mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan telah menyelamatkannya dari dunia ini. Di sini kita tahu kalau Brian dan Wanda merupakan penganut aliran sesat. Sepintas Elizabeth ingat kalau sebelumnya ia sudah pernah bertemu dengan Brian. Saat ibunya Elizabeth memberikan uang untuk Brian serta ayahnya memberikan Brian sebuah pekerjaan. Elizabeth heran kenapa Brian melakukan itu padahal orang tuanya telah menolongnya. Brian berkata kalau ia tidak punya pilihan lain karena ia telah mendapatkan perintah dari Tuhan mencari seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Brian juga bilang kalau seharusnya Elizabeth berterima kasih kepadanya karena Brian telah menyelamatkannya dengan menjadikannya istri. Hal itu diaminkan oleh Wanda. Fix sakit nih laki bini. Elizabeth yang ketakutan kembali memohon untuk pulang, namun hal itu tak digubris oleh Brian. Setiap hari Elizabeth diperkaos oleh Brian dengan alih-alih ini semua perintah Tuhan dan untuk kebaikan Elizabeth juga. Namun keberadaan Elizabeth di sana membuat Wanda terlihat cemburu dan tidak suka. Siang itu Brian kemudian mengganti nama Elizabeth dengan nama baru yaitu Esther. Kini tiba di hari ketiga. Elizabeth mencoba membantu pekerjaan rumah. Wanda masih saja terlihat tidak suka karena biasanya selama ini ialah yang menyiapkan semuanya. Emang kau kira Elizabeth mau ada di sana? Wanda lalu bercerita kalau ia mendapat perintah dari Tuhan untuk mengabdi kepada Brian. Dan Wanda juga berkata kalau apa yang dilakukan Brian kepada Elizabeth bukanlah kejahatan karena itu adalah perintah Tuhan.
Saat makanan sudah siap, Elizabeth yang lapar langsung mengambilnya. Namun dengan sigap, tangannya ditahan oleh Brian karena makanan itu belum diberkatinya. Alhasil di hari itu, Elizabeth tidak diperbolehkan untuk makan. Setelah itu, Elizabeth kemudian disuruh untuk meminta pengampunan. Terdengar dari arah kejauhan suara paman Elizabeth yang memanggil-manggil namanya. Segera Brian kembali mengancam Elizabeth agar jangan berani macam-macam. Bahkan dari atas juga terlihat sebuah helikopter yang sedang mencari keberadaan Elizabeth. Hari demi hari terus berlalu. Keadaan ini membuat Elizabeth frustasi karena ia tidak bisa berbuat banyak, terlebih lagi dengan kondisi kakinya yang terikat. Ditambah lagi hampir tiap hari Brian memperkaosnya. Di hari ke-11, Brian melepas ikatan kawat di kaki Elizabeth untuk mengajaknya mengambil persediaan air. Perjalanan menuju sumber air pun sangatlah jauh dari lokasi tenda mereka. Sebenarnya saat itu Elizabeth berencana untuk kabur. Namun karena ia sangat lelah dan lapar karena seharian tidak makan, ia pun mengurungkan niatnya. Hari itu Brian pergi ke kota untuk mencari persediaan makanan. Sementara Elizabeth dan Wanda hanya berdua saja. Wanda tak henti-henti bercerita dan bernyanyi seperti orang kesurupan. Tak berapa lama Brian pun datang. Ia membawa makanan dan selebaran tentang informasi hilangnya Elizabeth. Bukan hanya membawa makanan, Brian juga membawa beberapa botol minuman keras, lalu memaksa Elizabeth untuk meminumnya. Dengan terpaksa, Elizabeth meminumnya karena jika ia tidak bersedia, ia tidak akan diperbolehkan untuk makan. Malam berikutnya, mereka bertiga pergi ke pinggir hutan untuk melihat kembang api. Sejenak, Elizabeth teringat dengan keluarganya di rumah. Keesokan harinya, Elizabeth yang sedang melamun tak sengaja menyebutkan nama Olivia sepupunya. Hal itu membuat Brian marah, karena Brian memang melarang keras Elizabeth mengingat keluarganya yang dahulu. Hingga beberapa saat kemudian, Brian mengatakan kalau ia mendapat perintah dari Tuhan untuk menculik Olivia, guna menjadikan istrinya yang ketiga. Olivia sangat mencemaskan hal itu, karena tidak ingin hal yang menimpa dirinya juga dialami oleh sepupunya. Brian pun kemudian bersiap-siap menuju rumah Olivia. Hingga keesokan harinya, Brian kembali ke tenda tanpa membawa Olivia. Brian bercerita kalau malam itu ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah vas bunga yang membuat orang terbangun. Brian pun langsung bergegas melarikan diri pada malam itu. Di sini Brian berpendapat kalau Tuhan sudah merubah perintahnya dan melarang Brian untuk memperistri Olivia. Malam itu saat melihat Brian dan Wanda mabuk berat, Elizabeth mencoba untuk kabur. Namun malangnya aksinya diketahui oleh Brian. Di sini Elizabeth sadar kalau satu-satunya cara untuk dapat kabur adalah menuruti semua perkataan Brian agar ia percaya kepadanya. Di sana Brian dan Wanda sering terlibat pertengkaran karena Brian sering pulang tanpa membawa makanan, melainkan hanya alkohol saja yang dibawanya. Karena persediaan makanan sudah hampir habis, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi mencari makanan ke kota. Sebenarnya Elizabeth memiliki banyak kesempatan untuk kabur, namun ia terlalu takut dengan semua ancaman dari Brian. Sesampainya di kota, mereka terlebih dulu singgah di sebuah supermarket, bukan untuk membeli makanan melainkan untuk mencurinya. Aksi mereka sebenarnya diketahui oleh penjaga toko. Namun bukannya melaporkan ke polisi, penjaga toko itu justru mengajak mereka untuk datang ke sebuah pesta. Brian yang memang suka mabuk-mabukan tentu saja datang ke pesta itu. Di pesta itu orang-orang melihat gelagat Elizabeth yang terlihat ketakutan dari sorot matanya. Namun Elizabeth tidak berani berbuat apa-apa selain hanya diam saja. Di pesta itu Brian terus saja mencoba menggoda wanita yang ada di sana. Wanda yang tidak nyaman dengan keadaan di sana mengajak mereka bertiga untuk segera pergi dan kembali ke tenda. Hari ke-92. Saat itu musim dingin akan segera datang. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih hangat, yaitu California. Di perjalanan, orang memandangi mereka dengan tatapan yang aneh. Hingga salah satu detektif datang menghampiri mereka, kemudian meminta Elizabeth membuka penutup wajahnya. Karena detektif itu curiga kalau wanita bercadar itu adalah salah satu korban penculikan. Tentu saja ini adalah kesempatan bagus untuk Elizabeth.
Namun dengan sigap, Brian kemudian berkata kalau itu tidak bisa karena ajaran mereka melarang membuka penutup wajah. Terlihat Elizabeth hanya diam saja tak bergeming antara ketakutan dan pasrah. Dengan kata-kata Brian yang sangat meyakinkan, akhirnya detektif itu pun pergi. Dengan menaiki sebuah bus, akhirnya mereka tiba di California. Kemudian mereka mendirikan tenda di kaki bukit San Diego, California. Namun keadaan di sana tidak jauh berbeda dari tempat mereka sebelumnya. Mereka justru lebih kesulitan mendapatkan bahan makanan. Ditambah lagi cuaca di sana sangatlah panas. Hari ke-152, seorang pria berusaha memanggil dan berjalan menuju tenda mereka. Sementara di balik tenda, Brian sudah bersiap dengan pisaunya. Sekali lagi Elizabeth dihadapkan pada pilihan. Kalau ia berteriak, Brian pasti akan langsung membunuh pria tersebut. Dan setelah itu langsung membunuh Elizabeth. Lelaki itu terus memanggil. Namun karena tidak ada jawaban, ia pun memutuskan untuk pergi. Karena merasa tempat itu sudah tidak aman, Brian mengajak mereka untuk pindah lagi agak jauh ke dalam. Kali ini mereka mendirikan tenda di kaki gunung San Diego. Di hari ke-184, mereka sudah hampir kehabisan stok makanan. Wanda terlihat marah-marah karena Brian hanya duduk-duduk santai saja. Ia kemudian mengancam akan bunuh diri jika Brian tidak segera mencari makanan. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Brian pergi ke kota untuk mencari makanan. Sementara Wanda dan Elizabeth tinggal di sana dengan persediaan makanan yang hanya cukup untuk 2 hari saja. Hingga pada hari ke-186, seluruh bahan makanan mereka telah habis, namun Brian tak kunjung kembali. Sampai pada hari ke-191, Brian juga tak terlihat batang hidungnya. Keadaan ini hampir membuat Wanda dan Elizabeth mati kelaparan dan kehausan karena tidak ada air dan makanan yang tersedia. Beruntung pada malam harinya keajaiban datang. Malam itu hujan turun dengan sangat lebatnya. Keesokan harinya barulah Brian datang. Brian berkata kalau polisi menangkapnya karena kedapatan mencuri. Alhasil ia dikurung di penjara selama 7 hari. Hingga tibalah hari ke-270, atau tepatnya 9 bulan sudah Brian menculik Elizabeth. Pagi itu Brian mengumumkan kalau ia mendapat perintah dari Tuhan untuk segera pindah dari California menuju East Coast. Lokasi tujuan berikutnya membuat Elizabeth semakin jauh dari rumahnya. Namun untungnya Elizabeth berhasil membujuk Brian untuk kembali ke tempat mereka yang pertama. Dengan alasan di sana ada banyak bahan makanan. Dan pasti Tuhan lebih setuju kalau mereka pindah ke sana. Brian dan Wanda pun menyetujui hal itu. Namun terlebih dulu Brian menyuruh mereka untuk berganti pakaian karena takut orang-orang akan curiga. Dengan menumpang mobil yang lalu lalang, mereka berkendara menuju Utah. Hingga pada hari ke-280 mereka tiba di lokasi tujuan. Seperti biasa, terlebih dahulu mereka singgah ke supermarket untuk mencuri makanan dan juga pakaian. Di mading supermarket, Elizabeth melihat ada banyak poster yang memberitakan tentang anak-anak yang hilang. Namun ia tidak melihat ada posternya. Brian mengatakan kalau mereka sudah melupakanmu, kau akan menjadi milikku selamanya. Mereka pun kemudian pergi. Di luar supermarket, tiba-tiba beberapa mobil polisi datang menghampiri mereka. Dan inilah hari di mana Elizabeth berani berbicara tentang dirinya kepada polisi. Wanda dan Brian pun akhirnya dibawa masuk ke mobil polisi. Hingga akhirnya Elizabeth bertemu lagi dengan kedua orang tuanya dan kembali pulang ke rumahnya. Di akhir film dijelaskan, Brian dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara federal, sedangkan Wanda dihukum selama 15 tahun penjara. Elizabeth Smart kini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ia adalah seorang pengacara yang tak kenal lelah untuk mencegah kejahatan predator seksual. Elizabeth juga mendirikan sebuah yayasan yang bernama Elizabeth Smart Foundation. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film I Am Elizabeth Smart. Semoga teman-teman semua terhibur dengan videonya. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like dan subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan notifikasi video terbaru lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Have a nice day and bye-bye.